Simpelnya, spesies merupakan kata lain dari jenis takson yang dimana suatu kelompok individu alias populasi yang serupa sehingga dapat saling membuahi satu sama lain dalam kelompoknya. Nah, dalam dunia Pokemon sendiri mereka memiliki spesies masing-masing yang dimana dapat berevolusi berdasarkan tahapan peningkatan level dan sebagainya. Kelompok dalam jenis mereka biasanya memiliki tampilan yang sama persis satu sama lain sebelum memasuki evolusi. Tapi yang cukup unik adalah fakta jika ada beberapa Pokemon yang berbeda spesies tapi masih dalam garis evolusi, yang berarti beberapa dari mereka sebenarnya hewan atau tumbuhan berbeda tetapi dapat menyatu dalam satu keluarga. Ini membuktikan jika perbedaan spesies yang jauh tidak menghentikan desain dari inspirasi mereka, dan berikut beberapa di antaranya. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Ekans. Ular merupakan kelompok hewan reptilia yang tidak memiliki kaki. Mereka memiliki banyak spesies dan tersebar hampir di seluruh dunia. Nah, penyebaran yang banyak ini memungkinkan mereka memiliki lebih banyak jenis dan belum tentu telah ditemukan semua. Dari segi penampilan, Ekans merujuk pada seekor ular derik. Ini bisa dilihat dari ekornya yang juga memiliki semacam fitur yang mirip seperti spesies ular tersebut, sehingga tentu mereka beracun dan cukup mengerikan. Di level 22, Ekans dapat berevolusi menjadi Arbok. Evolusi ini membuat ular derik berubah ke ular kobra, sehingga inilah letak terunik dari kedua ular ini yang dipersatukan dalam garis evolusi. Oddish. Lobak atau radish adalah umbi-umbian yang pastinya sering kamu dengar. Sayuran ini seringkali menjadi hidangan yang mantap dalam meja makan. Oddish tentu merujuk pada spesies tumbuhan ini, di mana kamu pun dapat melihat tubuhnya yang merupakan umbi diberikan kuncup daun yang berwarna hijau tua yang membuat tampilannya sangat lobak banget. Nah, ada beberapa tahapan evolusi yang bisa kamu lakukan untuk merevolusikan Oddish. Pada tahap akhir ada tumbuhan atau bunga langka yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Evolusi ini jauh dalam spesiesnya, tetapi entah mengapa menyatu dengan cukup baik. Execute. Pokemon telur yang berkelompok dalam menjalani kehidupannya. Meskipun juga mereka tampak mirip seperti biji-bijian, namun namanya saja sudah merujuk pada telur, sehingga tidak dapat disangkal jika Execute memang merupakan kelompok dari telur ayam. Tetapi bagaimana jika telur-telur ini akan berevolusi menjadi pohon, kelapa, atau palem gitu? Dengan Lipstone, kamu bisa merevolusikan Execute menjadi Exeggutor. Evolusi yang sama sekali tidak berdekatan satu sama lain, tetapi mereka bersatu dan mengembangkan kepala telur baru bentuk awal dari telur tersebut. Magikarp. Magikarp adalah jenis hewan ikan-ikanan, ikan carp atau jenis ikan emas gitu. Ia memiliki tampilan yang hewani banget dan natural, tampak seperti ikan normal pada umumnya, berwarna merah dan memiliki kumis yang cukup panjang. Ia juga terkenal sangat lemah dan menjadikan ia cukup tidak dipedulikan apabila dia tidak memiliki evolusi. Dalam dunia fantasi, kita memang tidak diminta untuk berpikir logik, karena memang imajinasi datang dari mana saja. Magikarp di level 20 akan berevolusi menjadi Gyarados, suatu evolusi yang langsung beda dunia. Ikan ke naga adalah perbedaan spesies paling jauh dalam dunianya. Marill. Marill yang gemoy ini berasal dari generasi kedua, memiliki tipe Water Fairy dan terinspirasi dari tikus air. Entahlah, aku tidak tahu apakah beneran ada tikus air gitu, tapi yang pasti ini hanya sebuah penggabungan inspirasi. Mungkin kamu tidak akan terlalu menyadari perbedaan spesies dari evolusinya ini, tetapi detail kecil akan memudahkan kamu memahami apa yang aku maksud. Pada saat Marill memasuki level 18, maka ia akan berevolusi menjadi Azumarill. Mereka sama-sama gemoy sehingga tidak terlalu terlihat perbedaannya, tetapi telinga Azumarill lebih panjang, dan ia dikategorikan sebagai Aqua Rabbit Pokemon. Bukan kelinci air yang ini, tapi definisi kelinci yang hidup di air. Tentu mereka berbeda jenis, tetapi dibuat dengan baik sehingga tidak terlalu diketahui. Remoraid. Ikan yang menggemaskan ini adalah ikan yang bisa kalian temukan di generasi kedua. Meskipun lemah juga ya, tapi keunikan dan kekuatannya bisa didapatkan jika kamu mau melatihnya.
Remoraid yang merupakan ikan ternyata bisa berevolusi menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat mencapai level 25, maka Remoraid bisa berevolusi menjadi Auxiliary. Seekor ikan kecil berubah menjadi gurita matang. Ini adalah evolusi yang banyak banget dapat perdebatan. Selain berbeda spesies, evolusi ini juga disebut tidak nyambung karena tidak mirip satu sama lain. Dunia fantasi memang tidak perlu diperdebatkan soal logikanya ya, tetapi siapapun pasti akan merasa janggal mengetahui hal ini bisa terjadi. Wingull. Pokemon ini sendiri sudah ada sejak generasi ketiga, dan menurutku Pokemon inilah yang membuat wilayah Hoenn terasa begitu berkesan. Karena melewati lautan yang luas dan ditemani oleh para Wingull adalah momen yang bisa bikin beberapa orang bernostalgia. Tidak jarang mereka juga digunakan dalam tim dan dilatih bersama untuk menjadi bagian dalam tim. Nah, uniknya saat mencapai level 25, Wingull dapat berevolusi menjadi Pelipper. Evolusi yang sebenarnya tidak akan terlihat berpengaruh jika orang-orang tidak terlalu fokus pada inspirasinya. Wingull yang merupakan burung camar berevolusi menjadi burung pelikan. Meskipun sama-sama hewan semi-akuatik, tapi mereka tidak dalam satu kelompok yang sama. Carpenha. Ikan piranha adalah salah satu ikan yang mungkin kamu pun mudah mengingatnya, di mana mereka adalah ikan yang selalu digambarkan dengan keganasannya dalam memakan mangsanya. Carpenha jelas merupakan Pokemon yang terinspirasi dari hewan ini. Ia juga berasal dari generasi ketiga. Hal terunik dari Pokemon ini menurutku adalah kategori yang ia miliki. Carpenha dikategorikan sebagai Savage Pokemon. Benar-benar keren banget. Nah, saat mencapai level 30, Carpenha akan berevolusi menjadi Sharpedo. Ikan piranha berubah menjadi ikan hiu. Meskipun kedua spesies ini dikenal ganas, tetapi mereka tidak dalam jenis yang sama, sehingga yang menyatukan mereka kemungkinan karena keganasannya saja. Feebas. Nah, masih dari generasi ketiga. Sekarang ada Pokemon yang katanya adalah Pokemon terjelek yang pernah ada. Menurutku nggak jelek sih, lebih ke arah unik aja. Feebas menjalani fakta yang menyedihkan, tapi tetap impiannya akan tetap ada dalam jiwanya. Feebas dengan tingkat kecantikan yang tinggi pada masa itu bisa berevolusi menjadi Milotic. Nggak kaleng-kaleng ya, yang awalnya ikan biasa berubah menjadi ular air yang sangat cantik. Dan tentu saja sebenarnya mereka tidak akan terlihat dekat dari segi inspirasi. Hanya masalah glow up saja yang menyerbukan mereka. Namun ini juga cukup memuaskan dan tidak masalah bagi Feebas untuk menjadi lebih baik. Shroudle. Dan kita langkahi beberapa generasi dan masuk di generasi ke-9. Ada Shroudle yang merupakan Pokemon tikus beracun. Dia sangat unik dan lucu dengan mata besarnya, tetapi nggak lucu-lucu amat lah ya. Kamu mungkin akan merasa janggal saat mengetahui apa yang akan terjadi saat Shroudle mencapai level 28. Karena disinilah ia akan berevolusi, di mana Shroudle akan berevolusi menjadi Graphite. Tikus yang berubah menjadi seekor monyet nakal. Bahkan mereka sangat jauh berbeda kalau soal spesies, tetapi dipersatukan dengan eksekusi yang tepat dari pendesainnya. Lagi pula ya Graphite juga tidak terlalu buruk ya, malah dia unik banget. Dan itulah beberapa Pokemon yang berevolusi dengan perbedaan spesies. Berimajinasi memang tidak ada batasannya ya. Dan untung-untungan juga kita bisa sedikit dapat pelajaran dari Pokemon ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.